Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa semuanya, Media Center PTN Kabupaten Nganjuk. Di saat ini bahagia sekali kita berjumpa kembali di spesial jelang bulan suci Ramadan. Saya Subhanallah Rizal yang mengantarkan dalam program Magelangan atau menjelang atau menyongsong bulan suci Ramadan dari Media Center PTN Kabupaten Nganjuk di sore hari ini. Dan alhamdulillah di saat ini rasanya terbumbung sekali Media Center dan cukup bangga atas kerawahan para kiai-kiai yang hadir di studio Media Center ini guna untuk memberikan pencerahan atau hasanah terhadap kehadiran bulan suci Ramadan ini. Untuk itu sudah hadir di studio beberapa kiai yang ada di PTN Kabupaten Nganjuk. Yang pertama kita akan langsung sapa beliau, Yai Haji Ali Mashar. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadirannya, ketawahannya di Media Center. Beliau ini adalah salah satu suriah PTN Kabupaten Nganjuk. Juga kemudian yang kedua, Assalamualaikum Yai Roni. Ya, terima kasih kehadirannya di Media Center. Beliau juga salah satu suriah di PTN Kabupaten Nganjuk. Kemudian karena menyongsong bulan suci Ramadan, kita juga undang, kita hadirkan ketua Lembaga Falakiyah PTN Kabupaten Nganjuk, Gus Muat. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kiai semuanya, alhamdulillah terima kasih ketawahannya di Media Center, di mana kabarnya semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya dan tentu kita berharap kehadiran panjenengan memberikan hasanah, memberikan pencerahan terhadap kehadiran bulan suci yang 1 tahun sekali dan sangat ditunggu-tunggu. Hari ini merupakan hari yang cukup membanggakan, bukan membanggakan, tapi menjadi hal yang menggembirakan barangkali itu karena akan ada bulan suci Ramadan. Tetapi apakah awal bulan Ramadan itu nanti akan jatuh pada besok atau lusa? Ini sebuah hal yang juga harus kita berikan, kita mohonkan pencerahannya pada kesempatan ini nanti juga. Untuk itu sebelum ke Gus Muat sebagai ketua Falakiyah, ini Yai Ali Mashar dulu ini. Apa istimewanya Ramadan ini sehingga banyak berharap ini Yai? Atau langsung kita ini juga nggak masalah Yai? Misalkan kita sama-sama langsung saling ini memberi, monggo Yai Ali. Terima kasih. Terlalu banyak keistimewaan bulan suci Ramadan. Bahkan yang paling sederhana itu ada sebuah cerita. Ada orang termasuk tari musola. Bukan jorok dan ini bedi-bedi wong. Salah tahu sholat. Ini udah begitu datang bulan suci Ramadan. Orang itu beli baju baru, beli parfum baru yang mahal, dan siap-siap dan sholat yang ditinggalkan dikadani semuanya. Hanya menimbulkan banyak pertanyaan orang. Anak-anak itu namanya satria apa tadi? santri betik. Kita, kenapa kamu? Demi menghormati datang bulan suci Ramadan, saya lakukan ini sebagai umat Muhammad. Gara-gara cintanya itulah dosa-dosa yang meninggalkan Allah diampuni. Well, gak luar biasa. Jadi kalau orang-orang Islam itu mesti tentunya seperti ini kan baunya Ramadan dada kecil. Itu merasa gembira saja sudah dapat pahala. Belum puasa. Gimana? Apalagi Jumat itu masih banyak lagi yang dilakukan. Itu sudah enggak karuan. Kalau dihitung komputer enggak muat itu berarti. Jelas di sini.
Barangkali ya Roni bisa menambahkan lagi dari sisi yang lain. itu baru merasa, jadi Baru mau merasa. datang itu sudah pada euforia gitu. Iya, baik. Jadi euforia kegembiraan itu memang menandai datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Di dalam perspektif budaya, ya, saya ingin mencoba dari sana bahwa datangnya bulan suci Ramadan ini oleh para waliullah kita, para wali songo telah membuat sebuah akulturasi budaya yang luar biasa. Ya, makin ini adalah Megengan. ya. Ya. Magen itu maknanya adalah menahan diri. Artinya mengingatkan kepada kita semuanya umat-umat khususnya umat manusia, khususnya umat muslim, bahwa bulan yang akan kita masuki adalah bulan menahan diri. Nah, dalam kerangka itu tadi disebutkan ada kegembiraan, ada euforia yang luar biasa daripada kita. Euforia ini kemudian dibikin sebuah tradisi tertentu yang disebut dengan megeng itu pasti akan ada makanan, ya toh. Kemudian ada kue, ya, ada nasi, ada kue, ada ayam dan sebagainya, yang kemudian ini menjadi sebuah hantaran atau dimakan bersama dalam bentuk selamatan. Di mana sebelum kedatangan Islam pada waktu itu sudah ada tradisi-tradisi sesaji dan sebagainya, dan kemudian oleh para wali songo sesajinya dihilangkan, ya, diganti dengan makanan-makanan yang halal, kemudian diisi dengan kalimat-kalimat berlisan. Tadi disebutkan sama Kiai ahli, ya. Baru seneng aja itu loh, wis itu khajana. Apa mana kemudian nanti ditambah dengan adanya sedekah, dengan adanya memberikan kepada orang lain, dengan adanya macam-macam dan lain sebagainya. Jadi ini adalah akulturasi yang luar biasa, bahwa Nahdlatul Ulama yang kita pandang sekarang ini mewarisi itu, bahwa mogengan ini adalah milik kita semuanya. Bahkan yang non muslim pun, ya, di masyarakat kita ini juga dikasih hantaran, ya, yang dengan doa kita lah, mudah-mudahan mereka kemudian berbudi hidayah, kemudian menjadi Islam. Jadi sekarang menjadi tradisi, maka tradisi ini tidak hanya dimiliki oleh warga NU khususnya atau umat Islam di Indonesia pada umumnya, sampai kepada non muslim yang ada di sekitar kita itu juga mendapatkan berkahnya memegang, paling tidak dikasih hantaran. Luar biasa. Nah, oleh karena itu penting sekali ini. Tadi sedikit di luar saya sampaikan, makin atau tidak makin tergantung ketua lembaga ini beliau. Iya. Ya sedikit saja dulu, Gus. Ini kaitannya dengan puasa. Ini nanti kita itu sudah megengan semua, misalnya hari ini. Ternyata besok belum puasa. Ya, Ini Iya, monggo Gus. Atau bagaimana sebenarnya menentukan awal ya saya Ramadan? kira untuk masalah megengan itu berkali-kali megengan juga enggak apa-apa. Oh, gitu. Dari sisi itu Mulai enggak apa-apa tanggal ya. 1 Saban megengan juga enggak apa-apa ya. Misalnya kayaknya megengan itu sedekah gitu. Jadi saking gembiranya. Kita itu pada awal Saban ya, itu tuh sudah bicara sama teman-teman. Kayaknya puasa sudah berbau. Iya. Itu luar biasa itu. Jadi orang-orang seperti kita khususnya itu sangat bisa mencium aroma-aroma surga itu kan. Tapi kapan itu kan? Iya kan. Nah, di sini yang sering-sering menjadi polemik ya. Iya, Masalah iya. awal Ramadan dan awal Saban. Namun demikian sebetulnya ini juga tidak sulit kalau kita mengerti apa itu namanya dan menyadari hasanah keilmian dalam menentukan awal. Nah, itu ada beberapa cara untuk menentukan awal bulan. Coba kita baca ya, nggak apa-apa ya kita baca. Mungkin nanti. Nah, tadi Wah, ini kitab kuning ya ini karena warnanya kuning. ya, warnanya kuning. Alhamdulillah saya punya print yang berwarna. Oh iya. tetap kuning. Ya, tadi mangsinya kayaknya baru beli. Jadi kalau sudah mangsinya habis itu kayaknya hitam semua itu. Nah, untuk menentukan awal bulan Ramadan
Ramadan ini ada beberapa versi ya. Iya. Ada beberapa cara untuk menentukan Ramadan. Jadi ini saya kutip dari kitab apa ya ini? Bughyatul Mustarsyidin Pak Yai. Ya. Mungkin faidatun. Alhasil anna soma Ramadhana yajibu bi ahadits ati umur. Kesimpulannya dari beberapa pendapat-pendapat yang sudah termaktub bahwasanya puasa bulan Ramadan itu bisa diwajibkan dengan salah satu 9 perkara. Ini kalau diterangkan sangat panjang sekali ya. Satu, ikmalu Sya'ban. Kalau memang jadi kesempurnaan bulan Sya'ban, kalau Sya'ban sudah melampaui tanggal 30, kita terpaksa apa? Harus mengakhiri Sya'ban. Nah, akhir dan tidak akhir itu kan tergantung nanti hisabnya atau ru'yahnya. Begitu lah, itu yang kita ada polemik itu. Terus waru'yatul hilal dan atau ru'yatul hilal. Mungkin tanggal 29 Sya'ban ya, itu sudah kita tahu malam 29 atau malam 30 ya. Kita sudah tahu hilal. Maka dengan adanya hilal Sya'ban harus selesai dan batal. Terus wal khobar al mutawatir bi ru'yatihi walau min kufarin. Yang kesekian kalinya ada kabar-kabar yang sangat otentik dari beberapa lembaga mungkin atau dari beberapa orang-orang atau mungkin ya dari astronomi, lembaga astronomi walaupun min kufarin dari orang kafir itu bisa kalau memang ru'yatul hilal atau ini sudah tanggal 1 Ramadan gitu. Kita bisa mengakhiri bulan Sya'ban dan megengan harus berakhir. Megengan harus berakhir. Megengan harus berakhir dan dimulai. Ganti puasa maksudnya gitu. Wasubutu bi'adli syahadah, dan menetapkan tanggal tersebut adalah dengan wasubuti ini dengan adli syahadah, dengan syahadah atau pasasan atau saksi-saksi yang adil bahwasanya ini memang sudah tanggal 1 sudah disumpah dan seterusnya. Terus wabi hukmil qadhi al mustahid in bayana mustanadu, dengan subutnya 1 Ramadan itu dihukumi oleh qadhi atau hakim atau pejabat-pejabat yang ada di negara kita, seperti kementerian-kementerian agama. Nanti kita akan menanti ya tanggal 1 Ramadan nanti, insya Allah nanti kita akan tahu tentang pengumuman isbat. Kita tunggu saja nanti Ya. kita tunggu saja. Terus watas dikuman ro'ahu walau sobian, dan membenarkan orang yang melihat bulan walau itu adalah yang melihat anak. Jadi kalau itu sebetulnya sangat mudah sekali, dimudahkan ya, tidak harus pakai apa itu juga. Terus ini bagi orang-orang yang nanti tidak tahu kita ini siang atau malam atau kita tidak tahu tanggal berapa dan seterusnya, seperti orang yang terpenjara atau seperti orang yang di tengah hutan ya. Nah, itu hanya dzon bil ijtihad, keyakinan ijtihadnya. Oh, ini kayaknya saya sudah yakin ini tanggal 1 Ramadan, itu sudah bisa masuk pada tanggal 1. Terus yang ini wa ikhbaril hasibi wal munajim. Ini ya. Jadi pengikhbaran ahli hisab wal munajim. Tentunya enggak sama ahli hisab wal munajim itu. Yang kita tahu adalah hasibnya. Kalau hasibnya itu dalam hisab itu ada yang bisa kita pakai ya, Pak Yai ya ini. Hisab yang kita pakai di dalam kitab itu diterangkan hisab qot'i. Nah, dalam hisab qot'i itu ada 2 versi, hisab qot'i takriki dan hisab qot'i tahqiqi atau hisab qot'i at-tahqiqi bit-tahqiq. Itu ada, ya kan? Dan kedua-duanya kayaknya sampai sekarang belum ada yang melarang memakai itu. Jadi masih termasuk masih masuk dalam ranah fikih. Nah, itulah ya. Jadi dalam kalangan Nahdliyin ya,
Ya. Hisab itu banyak sekali. Ada dua macam, hisab itu ada dua, yaitu satu istilah yang tidak bisa dipakai. Seperti abuki, asapon, itu tidak bisa dipakai untuk menentukan awal. Yang bisa dipakai adalah kitab qot'i, entah itu qot'i takribi, entah itu qot'i tahqiqi. Semacam yang qot'i takribi Risalatul Qamaraini atau Sulamun Najiraini atau di situ apa ya, Raufil Manan, itu belum ada ulama-ulama yang melarang untuk memakai kitab-kitab tersebut. Nah, lagi yang lain itu adalah seperti kitab qot'i tahqiqi, kitab Badiatun Nisa, Al-Khulasatul Wafiyah, Tasilun Nisa. Banyak sekali pokoknya kitab-kitab. Ya. Ya. Kembali ke ini, jadi kalau penentuannya untuk menentukan awal bulan atau akhir bulan sebenarnya banyak cara seperti yang Gus Muad sampaikan tadi, nanti akan kita bicarakan lebih detail. Kita kembali ke ini, apa namanya, kehadiran bulan suci Ramadan ini. Sebenarnya Allah itu sasarannya, target ya mungkin bahasa puasa ini untuk siapa gitu. Ini monggo Yai Ali atau Yai Roni monggo ini. Ini targetnya Allah ini kepada siapa ini yang berkewajiban puasa? Terima kasih. Kalau melihat keterangan bahwa bulan suci Ramadan itu untuk umat Muhammad, tentunya ya seluruh umat Muhammad, baik yang masuk klasifikasi dalam kitab Ya Ayyuhan Nas maupun Ya Ayyuhal Mu'minun dan seterusnya. Jadi di sana makanya puasa itu macam-macam. Bagi orang awam itu puasanya cuma menahan minum dan makan. Nanti klasifikasi level yang di atasnya lagi tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga termasuk menahan nafsu. Makanya kalau disambungkan dengan budaya Jawa disampaikan Yai Roni tadi, ada bahasa megengan itu untuk kelompok komunitas umat Muhammad yang lebih atas lagi mungkin menahannya tidak hanya menahan nafsu, cuma mungkin untuk Gus Muad itu menahan nafsu yang satu itu tidak masuk. Tidak bisa itu. Tidak bisa, karena tidak kuat. Ya, itu tuntutan. Jadi gitu ya. Jadi, makanya saya enggak gampang tua ini. Jadi megengan itu juga konteksnya untuk komunitas umat Muhammad yang mana? Nah, itu yang mau saya maksudkan, sehingga menyebut target. Kalau Yai Roni menyebutkan bahwa kedatangan Ramadan ini menjadi sebuah budaya, bukan hanya budayanya umat Muhammad, bahkan non umat Muhammad pun juga. Tetapi bagaimana ini, apakah bernilai atau tidak di sisi Allah untuk umat-umat yang lain, itu kan juga tanda tanya ini. Pribon ini. Ya, dalam perspektif sosiologis, saya kira kalau perspektif sosiologi ini teorinya kan tidak hanya untuk umat Islam. Ya, misalnya megengan, mengatakan tetangganya non Muslim, dedikasi gitu ya. Ini adalah tradisi yang itu dinikmati oleh semua orang dalam komunitas. Tetapi kemudian bagaimana kalau ditarik pada kerangka ubudiyahnya? Pastinya tidak. Ya, karena di sana ada apa? Ya, yang bernilai ibadah itu ada passwordnya. Ada passwordnya. Jadi passwordnya dulu ya ayyuhalladzina amanu, yang iman itu. Ya, itu passwordnya. Kalau nggak ada passwordnya nggak mungkin dong. Bisa saya mau WA Gus Muad misalnya, terus saya nggak punya passwordnya, nggak banyak nomornya, bisa, nggak bisa. Melese. Ya, melese. Jadi ada passwordnya. Jadi ibadah itu itu pasti harus berpassword. Apalagi kita di jam yang ada di ulama. Itu tidak terima password aja itu ya. Ada akun, ada di sana. Karena wasilah itu kan yang bagian daripada kita membuka itu akunnya dari malaikat itu. Data kita yang ada di Lauh Mahfuz itu jebol itu bagaimana harus ada ini. Betul. Itu jangan-jangan kalau saya nanya kepada Yai Ali, kalau tidak NU tidak terima puasanya gitu. Ya, gitu. Enggak begitu ya? Enggak. Ini hubungannya dengan sama. Ya.
Pripun? Ramadan itu luar biasa ya. Sebetulnya kalau saya lihat Ramadan itu barokahnya. Saya lihat barokahnya itu bukan orang lain. Melihat dari sisi Bukan barokahnya. orang muslim. Ya, karena apa? Biasanya pedagang-pedagang sayur itu udah ada lah. Ini kalau bulan Ramadan luar biasa ya. Iya, itu Iya, kan iya. Allah memberikan kehormatan pada orang-orang yang berpuasa. Ya, disediakan luar biasa. Jadi barokahnya juga Luar orang yang biasa. orang Islam KTP kah atau gimana yang lebarannya langsung itu kan. Tinjauan ininya adalah tinjauan barokah kalau begitu. Barokah, iya memang luar biasa Iya. barokahnya. Tidak hanya umat Muhammad. Tidak, Akhirnya kan itu begitu. memang puasa itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an itu luar biasa. Kalau ke Yai Ali, Yai, ini dalam hal sanad ya, ini hubungannya dengan sanad. Ya. Sanad kita, artinya sanad aswaja, sanad tahdiin, mungkin begitu, terkait dengan tuntunan berpuasa. Ada spesifikasi atau yang membedakan dengan yang lain ya, mungkin? Ya kan gini, umat Muhammad itu kan terbagi menjadi dua, yaitu umat Muhammad yang umatul dakwah dan umatul ijabah. Seperti warga NU itu jelas umatul ijabah. Jadi komunitas di Nahdlatul Ulama itu dengan warisan amaliyah para masyayikh, para sesepuh itu memang ada kekhususan tersendiri. Jadi beda dengan yang lain. Jadi sudah dikolaborasi dengan budaya yang sudah dirintis oleh para wali songo, sudah disampaikan Yai Roni tadi. Sehingga di dalam Nahdlatul Ulama itu komunitasnya itu sangat sudah membariskan diri masing-masing. Yang cinta Al-Quran, mereka tidak henti-hentinya mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan kami waktu masih kecil itu ingat, kalau tadarus itu kalau ada lafaz dunia itu wah, kalau teriak sekencang-kencang dunia. Jadi sebenarnya itu menahan nafsu agar nafsu itu gak kedunyan gitu loh. Jadi saya angan-angan Mbah Wali dulu itu kalau memberi slogan itu kok yo sederhana tapi sangat mengena. Terus ada lagi juga laknatullah. Lah, udah ada setan tuh sama setan. Kalau laknatullah Ya, begitu. jadi yang nyemak itu sambil tidur ada kata setan langsung bangun laknatullah. Langsung bangun ya. Langsung bangun badannya maksudnya. Iya. Wah ngeres ya Yali. Jadi ada selain meningkatkan daya ibadah untuk takarub ilallah dengan segala segmen masing-masing saya sampaikan tadi, ada yang termasuk di NU itu luar biasa. Jadi gini, saya tuh merasakan Mbah Hasim itu kayaknya tidak rela kalau ada warga NU tidak masuk surga. Gitu. Amin. Semacam menjamin begitu. Iya, ada catatan gini, suatu contoh saya masih kecil. Taraweh dulu itu karena saking nggak adanya, kan karena sisi lain di NU itu ada doktrin orang harus bersedekah. Sampai dulu itu orang taraweh itu konsumsinya cuma tela, rebusan telo itu loh. Itu saja tidak utuh. Saya masih ingat. Itu agar apa? Warga NU jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi ada alasannya Allah untuk memasukkan warga Nahdliyin masuk surga. Kenapa? Salah satunya orang awam katakan itu cuma cinta Islam lewat NU. Ya saya sedekah ada pohong inilah saya rebus saya bawa ke surau. Saya sedekahkan. Dan itu karena saking nggak ada yang dipecah satu. Padahal sekarang kalau diberikan nggak ada yang mau. Jadi luar biasa. Jadi saya mikir manajemen yang dibangun Mbah Hasyim Asy'ari dengan melahirkan Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Bukan sekedar organisasi. Itu hanya wadah sarana untuk mengangkat umat Islam yang bergabung dalam Nahdlatul Ulama untuk masuk surga. Kalau saya yakin begitu. Ya, Betul. mungkin tinjauan Iya. yang lain. Iya, Tadi sedikit sudah disampaikan, Fuad sudah menyampaikan bahwa untuk menentukan awal puasa itu harus didukung oleh literatur-literatur masyarakat keislaman yang otoritatif. Ya.
saya tadi menyebut perspektif budaya. Memang ada budaya-budaya ini memang di dalam pandangan NU dan kita ini memang tidak otoritatif. Contoh misalnya teori akustik dalam menentukan awal puasa. Ini jelas dianggap tidak otoritatif karena di sana selain tidak menulis standar keilmuan yang kita yakini ya, itu maka di sana ada yang namanya tahayul berpindah macam-macamnya itu, makanya itu tidak dipakai standar untuk menentukan awal puasa. Kemudian lebih daripada itu, bahwa yang diajarkan oleh Hadratus Syekh, oleh para wali songo dan semuanya ini semuanya adalah berstandar keilmuan yang otoritatif, baik dari sisi syaratnya maupun dari produk-produk produk kitabnya dan sebagainya. Semuanya tidak ada yang otoritatif, ya, semuanya otoritatif. Jadi tidak ada kemudian sepenggal daripada ajaran ini yang kemudian tidak jelas referensinya. Semuanya berdasarkan referensi. Meskipun itu megengan sebagai tradisi, ya, tetapi itu kalau dia kuliti, ya, dalam perspektif keilmuan Islam itu luar biasa. Ada aspek sedekah, ya, ada aspek kegembiraan menjelang bulan suci Ramadan. Ada macam-macam perspektif yang bisa kita kuliti untuk bisa menjelaskan